Salam Patunggilan, salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Majelis Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Lumajang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, serta saudara terkasih. Bersama-sama di tengah keluarga kita dan kelompok kecil kita, ibadah hari ini, Minggu 14 Februari 2021, ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Joni Sukohadi dan anggota Majelis Jemaat. Sidang Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Lumajang dilaksanakan pada hari ini, Minggu 14 Februari 2021 pukul 11 WIB. Dimohon kehadiran anggota Majelis Jemaat dan Badan Pembantu Majelis Jemaat. Pemberkatan perkawinan Saudara Pendeta Fajar Wicaksono dengan Saudari Endriwati Marginingsih dilaksanakan pada hari Minggu 21 Februari 2021 pukul 12.00 WIB di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Lumajang Pepantan Bades. Pemberkatan perkawinan Saudara Lukas Eko Setiawan dengan Saudari Sri Dewi Watiningsih dilaksanakan pada hari Rabu 24 Februari 2021 pukul 9 WIB di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Lumajang Pepantan Dampar. Bapak, Ibu, serta saudara terkasih, kami persilakan bangkit berdiri dengan penuh sukacita. Kita awali ibadah kita dengan mengagungkan nama Tuhan dari pujian Kidung Jemaat 453, bait 1 dan 2, Yesus Kawan yang Sejati. Kita masuk di dalam saat teduh. Baiklah hati dan pikiran kita kiranya menyampaikan yang demikian. Ibadat hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa,
yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Tema ibadat pada hari ini di Minggu Transfigurasi, Yesus Kristus yang dimuliakan adalah perwujudan kasih Allah dalam menyelamatkan manusia. Digali dari 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 18. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Amin. Kita sambut sabda ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 460, bait 1 dan 2. Marilah kita
mengakui segala dosa dan kesalahan kita bersama-sama bertobat kepada Tuhan dan memohon pengampunan. Dasar dari pertobatan kita ialah perintah Tuhan Yesus yang demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Memperhatikan perintah ini, maka kita memang selayaknya untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita, dan kita lakukan pengakuan dosa kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26, bait 1 dan 2. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Saudara-saudara, Allah yang kita sembah bukan Allah yang pendendam. Ia adalah Allah yang Maha Kasih. Kalau pada hari ini kita telah mengakui segala dosa dan pelanggaran dengan hati yang tulus dan jujur di hadapannya, maka Ia akan mengampuni dan menyatakan anugerah-Nya. Dalam Ibrani 9 ayat 27 dan 28 demikian
berita anugerah-Nya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat 178, bait 1 dan 2. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang akan kita terima dan yang akan kita renungkan bersama terambil dari Injil Markus 9 ayat 2 sampai dengan yang ke-9. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama mohon petunjuk kepada Tuhan
Kita berdoa, dan setelah itu kita pujikan Kidung Jemaat 59 bait pertama dan yang kedua. Mari kita satu hati di dalam doa. Allah, Bapa Tuhan yang ada di surga, dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah kami ya Tuhan, menghampiri kuasa dan kemuliaan-Mu. Sungguh kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat-berkat yang telah Engkau curahkan kepada setiap kami di dalam kehidupan kami hari demi hari. Terlebih pada hari ini, Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama membaca, merenungkan dan menghayati kebenaran firman-Mu. Tuhan, sucikanlah hati kami, urapilah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah kami mampu mengerti, memahami, serta melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena firman-Mu adalah suluh dan pelita dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak Pendeta Joni Sukohadi yang akan menaburkan firman-Mu, Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan. Biarlah apa yang disampaikan hanya bersumber dari Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami masing-masing siap untuk mendengarkannya. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 59 bait pertama dan yang kedua. Injil Markus 9 ayat 2 sampai dengan yang ke-9, demikian firman-Nya. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka,
kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Sampai di sini pembacaan firman. Yang disebut berbahagia ialah setiap orang yang mendengar, terlebih yang mau memelihara firman Tuhan untuk hidupnya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khotbah minggu ini berjudul Yesus Kristus yang dimuliakan adalah perwujudan kasih Allah dalam menyelamatkan manusia. Saudara, ketika Tuhan Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes ke atas gunung yang tinggi, menurut tafsiran, gunung itu adalah Gunung Hermon. Tingginya kurang lebih 2.800 meter dari permukaan air laut. Di wilayah dekat kota Kaisarea Filipi. Suasana di tempat itu juga lebih cerah dan lebih sejuk. Pandangan yang indah, gemilau, dan terang. Pada saat itulah Petrus melihat Musa, Elia, dan Tuhan Yesus berbicara atau bercakap-cakap. Memang telah berabad-abad lamanya umat Israel sangat menghormati Nabi Musa dan Nabi Elia. Mereka meyakini akan datang kembali dan akan membawa kemerdekaan, keselamatan umat Israel, dan akan datang sebagai Mesias. Keyakinan yang seperti itu mungkin juga masih ada di hati Petrus. Karena itu ketika melihat figur Musa dan Elia yang berbicara dengan Tuhan Yesus, Petrus merasa sangat senang dan sangat bahagia karena itu ia berjanji akan mendirikan kemah di tempat itu. 3 kemah, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia, dan 1 untuk Yesus. Tetapi akhirnya Petrus harus menyadari bahwa yang mulia dan yang dimuliakan tinggallah Yesus sendiri. Ialah yang mulia dan yang dimuliakan. Yang lainnya tidak nyata. Yang nyata hanya Yesus Kristus. Ialah yang harus didengarkan. Dia telah ditinggikan, dimuliakan oleh Allah sebagai Mesias yang harus menderita dan mati di kayu salib. Pelajaran dari berita ini adalah memahami bahwa berkorban itu sesuatu yang tidak mudah dilakukan, karena manusia yang cenderung mementingkan diri sendiri. Yang penting adalah bagaimana caranya agar orang bersedia berkorban.
Sebagai orang percaya, berkorban adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan dan membawa pada kemuliaan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Petrus, begitu ia cinta dengan tokoh yang dihormati, Musa, Elia, dan Yesus, ia akan berkorban untuk mendirikan kemah. Seberapa besar cinta kita kepada Tuhan Yesus Kristus, itu sangat dibuktikan, sangat ditunjukkan oleh betapa kerelaan kita di dalam berkorban untuk misi pemberitaan tentang Yesus Kristus. Yang kedua, mengapa Tuhan Yesus melarang menceritakan kisah kemuliaan di gunung itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati? Jawabannya adalah supaya para murid bisa menahan diri agar berbagai pandangan yang salah tentang Mesias ketika itu tidak semakin menjadi-jadi. Sesudah peristiwa kebangkitan, bahaya tersebut tidak ada lagi. Pengalaman waktu di atas gunung itu akan memiliki nilai rohani bagi para murid sebagai penegasan tentang iman mereka, seperti yang tadi kita baca di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 18 tadi. Ini artinya tidak ada gunanya lagi menunggu Musa dan Elia hadir sebagai Mesias. Mesias yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus itu saja. Yesus Kristus itu sendiri. Yang lain tidak nyata. Yang lain bukanlah Mesias. Yang Mesias hanyalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Mesias hadir ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Dalam menyelamatkan itu, ia ada kerelaan berkorban tubuh dan darahnya dicurahkan untuk keselamatan manusia. Ketika Yesus dimuliakan, itu artinya para murid juga dimuliakan, dan semua pengikut Kristus juga akan dimuliakan. Sesungguhnya yang kemudian dinantikan adalah kerendahan hati untuk mau menahan diri agar mendapatkan hikmat kebenaran mengenai Sang Mesias dan yang memberikan keselamatan kepada manusia. Pelajaran ini mengajar kepada kita, siapa yang mengasihi Yesus, itu ditunjukkan dengan kerelaannya berkorban demi misi Yesus dapat berjalan dengan baik. Situasi saat ini di Indonesia juga membutuhkan kerelaan rakyat Indonesia untuk mau berkorban, mau bergotong royong untuk bersama-sama menangkal, menghambat, mengatasi dampak dari pandemi COVID-19. Kalau seluruh rakyat Indonesia mau berkorban karena cinta dengan kesehatan seluruh rakyat Indonesia, maka tidak mustahil COVID-19 ini juga akan segera dapat dihentikan.
Persoalannya adalah sejauh mana kita mau berkorban untuk bergotong royong bersama-sama di dalam menghambat, menangkal, mengatasi COVID-19. Dan kiranya kita semua orang percaya, juga kita semua mau bersekutu, bergotong royong untuk mewujudkan bangsa dan negara kita yang sehat, yang lebih baik, dengan bergotong royong untuk mengatasi COVID-19. Apa yang dianjurkan oleh pemerintah, mari kita ikuti dengan baik, baik menyangkut soal 3M, membersihkan tangan di air yang mengalir, memakai masker, dan menjaga jarak, itu harus tetap kita lakukan. Juga kita tetap mau mengikuti anjuran pemerintah kalau kita diundang untuk vaksin COVID-19, kita mengikutinya dengan baik. Itulah kerelaan kita berkorban untuk bergotong royong mengatasi situasi sulit di negara kita ini, sehingga badai dari virus corona ini segera berakhir, segera selesai. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh. Engkau dimuliakan di gunung, memberikan pelajaran bagi kami semua bahwa hanya Engkaulah Mesias yang sesungguhnya, yang akan membawa keselamatan kepada dunia, keselamatan kepada manusia. Peristiwa kemuliaan di gunung mengajar kepada kami semua untuk berani berkorban, rela berkorban. Mencintai Tuhan ditunjukkan dengan kerelaan berkorban. Itulah pesan, itulah pemberitaan yang hari ini penting untuk kami lakukan, kami laksanakan di dalam hidup di dunia ini, yang menunjukkan kecintaan kami kepada Tuhan Yesus Kristus dengan kerelaan kami berkorban, termasuk di dalam kehidupan bersama bangsa Indonesia, ialah kerelaan kami berkorban untuk bersama-sama seluruh rakyat bergotong royong menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini dengan mengikuti protokol kesehatan dan berbagai anjuran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Amin. Kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat nomor 400, bait 1 dan 4. Doaku inilah
Bapak, Ibu, dan Saudara dimohon bangkit berdiri. Bersama umat percaya di muka bumi, mari kita ungkapkan pengakuan iman rahasia yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa kami yang di surga, bersyukur kami senantiasa mendapatkan kasih pemeliharaan-Mu setiap hari sampai dengan saat ini. Kami boleh bersama-sama berbakti untuk kemuliaan nama Tuhan. Di tengah-tengah ibadah ini, kami memohon kepadamu, kiranya kasih Tuhan senantiasa menyertai seluruh umat-Mu, khususnya jemaat-Mu di Lumajang ini, yang tentu juga ikut merasakan problem yang dihadapi pemerintah negara kami. Tuhan sertai jemaat-Mu, umat Tuhan di Lumajang ini, kiranya mereka semuanya senantiasa dapat menjaga diri, dapat menerapkan hal-hal yang baik untuk kebaikan dirinya, juga kebaikan bersama. Kami berdoa untuk program kegiatan tahunan tahun 2021. Kiranya Tuhan campur tangan apa yang direncanakan oleh majelis jemaat. Tuhan memberkatinya, sehingga setiap program yang direncanakan itu juga sampai di dalam pelaksanaannya. Seluruh badan-badan pembantu, juga majelis jemaat, juga pelayan harian majelis jemaat yang bertanggung jawab di dalam setiap program yang dilaksanakan, kiranya Tuhan berkati mereka semua memiliki rasa tanggung jawab untuk melaksanakannya dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk persidangan majelis jemaat pada hari Minggu 14 Februari tahun 2021 ini. Kiranya Tuhan berkati persidangan ini, menghasilkan keputusan-keputusan yang kiranya juga dapat membawa kebaikan dan kemajuan bagi jemaat-Mu di Lumajang ini. Kami juga berdoa untuk setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan selama ini, khususnya bagi kegiatan-kegiatan peribadahan. Kiranya Tuhan senantiasa campur tangan untuk semua kegiatan peribadahan ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Baik para pelayan
maupun tim multimedia yang harus bekerja keras untuk pelayanan ini. Kiranya Tuhan berkati, semua dapat menjalankan tugas dengan baik, dan warga jemaat juga menyambutnya dengan penuh semangat di dalam keikutsertaannya di dalam peribadahan yang berlangsung. Juga kami berharap kiranya COVID-19 ini segera berakhir, sehingga peribadahan-peribadahan secara langsung di jemaat Tuhan ini dapat segera dilaksanakan. Inilah Tuhan seru doa syafaat kami. Keseluruhannya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, penebus dosa kami. Amin. Bapak Ibu jemaat yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan sebagian berkat Tuhan yang telah diberikan kepada kami. Dasar persembahan pada hari ini kita ambil yaitu dari Lukas pasal 21 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat, yang demikian. Ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Mari kita pujikan persembahan kita ini dengan kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 403. Kita pujikan bait pertama sampai dengan selesai persembahan kita.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu pada hari ini. Kami juga berterima kasih atas firman yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya firman-Mu dapat kami buat sebagai pegangan hidup. Bapa, kami juga menyerahkan persembahan dari sebagian berkat Tuhan yang berikan kepada kami, baik itu pujian, waktu maupun uang. Kiranya Tuhan jamah, sucikan, dan kuduskan agar bermanfaat untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Bapa, kami berdoa buat tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan melindungi serta memberkati dalam kehidupannya. Bapa, kami juga berdoa bagi saudara kami yang sudah Tuhan pilih untuk mengelola persembahan. Kiranya Tuhan beri roh kebijaksanaan, ketelitian, ketekunan, ketulusan dalam mengatur keuangan. Bapa, inilah doa kami. Kiranya Bapa telah mendengar dan mengabulkannya. Terima kasih Bapa, doa yang kurang sempurna ini kiranya Bapa sempurnakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, rasa sayang, rasa cinta, rasa bahagia kepada seseorang atau siapapun, terlebih rasa cinta kepada Tuhan Yesus Kristus, ditunjukkan oleh kerelaan seseorang itu di dalam berkorban. Karena berkorban menunjukkan bukti nyata kasihnya, bukti cintanya, bukti kesukaannya, bukti kekagumannya kepada mereka yang sangat disayangi. Apa kita semua juga menyayangi Tuhan Yesus Kristus, karena itu tunjukkanlah di dalam kerelaan kita berkorban. Demikian pula kalau kita sayang kepada keselamatan negara Republik Indonesia, tunjukkanlah kita dengan kerelaan berkorban bagi kebersamaan dengan sesama yang lain untuk bergotong royong mengatasi COVID-19. Kita bernyanyi dengan kidung jemaat 368 bait yang pertama.
Kita semua memohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat 474 bait yang pertama.